Tiga. Oke, shalom, selamat sejahtera, salam damai dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita masih dapat menikmati hari ini dengan keadaan yang baik, keadaan yang penuh dengan sukacita daripada Tuhan. Saudara-saudara dan semua pendengar firman Tuhan, sebelum kita belajar daripada firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini, mari saya mengajak kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Bapa, segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu pada hari ini atas kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar merenungkan firman-Mu. Pakai kami, urapi kami, kuasai kami sepenuhnya, agar kami dapat menerima firman Tuhan ini sebagai pegangan, sebagai pedoman dalam hidup kami sebagai orang percaya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, baiklah saudara-saudara, saya bersyukur, saya percaya bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pasti mengimpikan hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saya yakin, saya percaya kita mengimpikan anugerah kebaikan Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin kita sama-sama belajar dari 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Semua kita mungkin boleh membaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-23, tapi saya hanya membaca ayat yang ke-12. Firman Tuhan berbunyi demikian, 2 Samuel pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Saya baca ayat yang ke-12. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian, Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud dengan sukacita. Nah, saudara-saudara, dengan pembacaan ini saya ingin kita merenungkan dari ayat 1 sampai ayat ke-23 dalam pembacaan kita pada hari ini. Ada satu topik yang saya ingin kita renungkan bersama-sama pada hari ini, adalah gagal menikmati hadirat Allah. Nah, saudara-saudara, kenapa saya membuat tema gagal menikmati hadirat Allah? Ada banyak sekali orang Kristen pada masa ini, ada banyak sekali orang percaya pada hari-hari ini, saudara-saudara, mereka gagal menikmati hadirat Tuhan di dalam hidup mereka. Mereka gagal menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup mereka. Nah, di dalam pembacaan kita hari ini, saudara-saudara, dalam perjanjian lama, kehadiran Tuhan atau hadirat Tuhan itu dilambangkan dengan adanya tabut Allah. Kehadiran Allah itu ada dilambangkan dengan adanya tabut Allah di tengah-tengah hidup orang Israel. Nah, kita perhatikan di dalam perjalanan kehidupan orang Israel sejak dari Mesir sampai kepada tanah Kanaan, tabut Allah tidak pernah dipisahkan daripada umat Israel. Kenapa, saudara-saudara? Karena tabut Allah itu melambangkan hadirnya Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Nah, kita perhatikan sekali lagi, setelah 70 tahun tabut Allah itu berada di Palestina, akhirnya Daud ingin membawa tabut itu kembali ke kota Yerusalem. Dan pada saat dalam proses yang pertama, di mana Daud membawa tabut ini menuju ke Yerusalem, di sana terjadi satu peristiwa di mana Uza di sana dipanggil oleh Tuhan pada saat ia mengulurkan tangannya untuk menyentuh tabut Tuhan. Nah, di sana Uza mati dan proses pemindahan tabut Tuhan ke Yerusalem itu tergendala, saudara-saudara. Nah, pada ketika Daud melihat hal itu, ia membawa tabut itu menuju ke rumah Obed-Edom. Nah, di rumah Obed-Edom itu, saudara-saudara, seperti yang kita sudah baca dalam ayat yang ke-12, maka diberkatilah seisi rumah Obed-Edom. Kenapa, saudara-saudara? Karena adanya tabut Tuhan di Obed-Edom. Nah, saudara-saudara, hari ini saya ingin kita merenungkan beberapa hal berdasarkan pembacaan kita. Mengapa kita gagal menikmati hadirat Allah? Mengapa orang percaya selama ini, kita sudah beribadah, saya sudah menjadi orang Kristen sekian lama, tapi kita gagal menikmati hadirat Allah dengan baik. Kita gagal mengerti
rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahkan para hamba-hamba Tuhan, para pendeta-pendeta sekalipun saudara-saudara, banyakkannya gagal menikmati hadirat Allah. Kenapa saudara-saudara? Paling tidak ada beberapa hal yang kita dapat pelajari daripada Daud, daripada pembacaan kita hari ini. Mengapa orang percaya? Mengapa kita gagal menikmati hadirat Allah dalam hidup kita? Yang pertama, karena tidak taat dan memiliki motivasi yang salah. Kita gagal menikmati hadirat Allah dalam hidup kita karena kita tidak taat dan kita memiliki motivasi yang salah di dalam ibadah kita. Perhatikan ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12 saudara-saudara. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom, orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Allah itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke Daud dengan sukacita. Nah, perhatikan saudara-saudara, dalam proses pemindahan tabut Allah yang kedua dari rumah Obed-Edom menuju ke Yerusalem, Daud tidak taat. Daud lupa ketaatannya kepada Tuhan. Kenapa saya katakan dia tidak taat, saudara-saudara? Seharusnya tabut Tuhan itu diangkut dengan cara dipikul di bahu orang-orang Lewi. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat sebelumnya, tabut Tuhan diangkut pada saat Uzza mati, saudara-saudara. Tabut Tuhan itu diangkat dengan kereta kuda. Itu bukan cara tabut Tuhan diangkat. Itu bukan cara yang dilakukan oleh orang Israel sejak dahulu. Cara orang Israel adalah memikul tabut Tuhan, dan itu harus diangkut oleh orang-orang Lewi. Dalam 1 Samuel 6 ayat 7-8 menjelaskan saudara-saudara bahwa kereta kuda dipakai oleh Daud pada pertama kali mengangkut tabut Tuhan. Apa yang terjadi? Uzza mati di situ seketika saja, saudara-saudara. Kenapa, saudara-saudara? Daud tidak taat dalam mengangkut tabut. Dia sudah lupa ataupun dia pura-pura lupa bahwa cara mengangkat tabut Tuhan itu adalah dengan cara dipikul, bukan dengan membawa kereta kuda. Nah, saudara-saudara, dalam kehidupan kita orang Kristen, dalam kehidupan kita orang percaya, kita tidak dapat menikmati hadirat Allah karena kita tidak taat. Kita tidak dapat menikmati kebaikan Tuhan dalam hidup kita karena kita tidak patuh. Karena salah satu bagaimana kita dapat menyenangkan hati Tuhan adalah dengan taat dan patuh kepada perintah-perintah Tuhan. Nah, di sini Daud menggambarkan bahwa dia tidak dapat patuh dan dia tidak dapat taat kepada perintah Tuhan, saudara-saudara. Akhirnya dia tidak dapat menikmati hadirat Tuhan di dalam hidupnya karena tabut Tuhan itu tetap ada di rumah Obed-Edom. Nah, hari ini saudara-saudara, dalam 2 Samuel pasal 5 itu menceritakan, lalu raja dengan orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus penduduk negeri itu. Mereka itu berkata kepada Daud, engkau tidak sanggup masuk kemari. Orang-orang buta dan orang-orang timpang akan mengenyahkan engkau. Maksud mereka, Daud tidak sanggup masuk kemari, tetapi Daud merebut kota pertahanan Sion, yaitu kota Daud. Nah, saudara-saudara, selain tidak taat, Daud juga memiliki motivasi yang salah dalam memindahkan tabut Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Perhatikan pembacaan kita tadi 2 Samuel 5 ayat 6-7. Orang-orang Yebus mengatakan, hai Daud, engkau tidak akan dapat masuk kemari, karena orang-orang timpang dan orang buta akan mengenyahkan engkau dari sini. Tetapi akhirnya apa yang terjadi, saudara-saudara? Daud merebut kota Sion, yaitu kota Daud. Nah, di sini kita perhatikan satu proses yang terjadi di dalam pemindahan yang kedua, yang pertama, Daud tidak memiliki motivasi yang benar. Dari Filistin diangkut tabut Tuhan menuju ke Obed-Edom. Daud tidak memiliki motivasi yang benar. Daud hanya ingin menunjukkan, saudara-saudara, bahwa dia boleh merebut kota Yerusalem. Daud hanya ingin membuktikan bahwa dia orang hebat. Daud hanya ingin membuktikan bahwa dia orang kuat. Nah, pada saat orang Yebus katakan begitu, dia buktikan, saudara-saudara, bahwa ia sanggup merebut kota Daud, dia sanggup merebut kota Sion, dan akhirnya dia dapat mengambil tabut Tuhan dan dibawa ke Yerusalem. Tapi di sini, saudara-saudara, ada satu kesombongan, ada satu keangkuhan dalam
diri Daud bahwa dia sanggup melakukannya dengan sendirinya. Nah, hari ini saudara-saudara, demikian dengan hidup kita sebagai orang percaya. Tidak taat dan memiliki motivasi yang salah dan disertai dengan kesombongan dalam penyembahan kita tidak akan menghasilkan apa-apa dalam hidup kita sebagai orang percaya. Mungkin hari ini kita sudah lama menjadi orang Kristen, mungkin hari ini kita sudah lama menjadi orang percaya, tapi kita tidak taat dan kita memiliki motivasi yang salah. Kita hanya ingin membuktikan bahwa kita orang Kristen, tapi kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Mungkin kita hanya membuktikan, oh saya sanggup melakukan segala sesuatu di dalam pelayanan, tapi kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Akhirnya hadirat Tuhan kita tidak nikmati dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Nah, itu hal yang pertama, saudara-saudara, mengapa kita gagal menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mengapa kita gagal menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang kedua, karena tidak ada persembahan hidup yang utuh. Ayat yang ke-13 di sana menjelaskan, saudara-saudara, apabila pengangkat tabut Tuhan itu melangkah maju 6 langkah, maka ia mengorbankan seekor lembu dan seekor anak lembu gemukan. Nah, di sini saudara-saudara kita perhatikan, menjadi orang percaya bukan hanya sekedar menjadi anggota jemaat yang rajin ke gereja. Menjadi orang percaya bukan sekedar menjadi anggota jemaat dan rajin datang beribadah serta aktif dalam pelayanan. Tetapi hal ini berbicara tentang penyembahan yang benar. Dan penyembahan yang benar bukan hanya berbicara tentang memiliki karunia-karunia roh. Saya tekankan di sini saudara-saudara, penyembahan yang benar bukan hanya berbicara tentang memiliki karunia-karunia roh, tetapi berbicara tentang persembahan hidup yang utuh, hidup yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kita perhatikan di sini saudara-saudara, setiap 6 langkah para pengangkut tabut Tuhan itu maju. Mereka berhenti seketika. Kemudian Daud mempersembahkan korban, yaitu anak lembu gemukan dan lembu. Artinya ada 2 ekor setiap 6 langkah mereka berjalan. Ada suatu persembahan di sana, saudara-saudara. Dalam Roma 12 ayat 1 katakan di sana apa? Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, saudara-saudara, menjadi orang Kristen, saya ulang sekali lagi, menjadi orang Kristen bukan hanya menjadi orang percaya, bukan hanya rajin datang ke gereja, bukan hanya katakan, oh saya orang yang rajin ke gereja, saya tidak pernah alpa, saya tidak pernah tidak hadir, saya hadir kecuali saya sakit. Nah, saya ulang sekali lagi saudara-saudara, menjadi orang percaya bukan hanya sekadar menjadi anggota jemaat dan rajin datang beribadah, rajin melakukan pelayanan, tetapi menjadi orang percaya berbicara tentang penyembahan yang benar. Dan penyembahan yang benar bukan hanya berbicara tentang memiliki karunia-karunia roh, tapi penyembahan yang benar berbicara tentang persembahan hidup yang utuh, persembahan hidup yang benar, persembahan hidup yang suci di hadapan Tuhan, sehingga persembahan kita, sehingga hidup kita menjadi hidup yang mulia di hadapan Tuhan. Nah, dengan ini saudara-saudara, maka hadirat Tuhan akan kita nikmati dengan baik. Hadirat Tuhan akan kita nikmati dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, di sini saudara-saudara, suka saya menjelaskan bahwa banyak orang mengklaim bahwa dalam hidupnya dia punya banyak karunia roh. Banyak orang mengklaim bahwa dalam hidupnya dia diberikan karunia-karunia oleh Tuhan. Tapi sekali lagi saya ingin katakan di sini saudara-saudara, karunia-karunia roh tidak dapat menjamin bahwa engkau memiliki kedewasaan iman. Karena itu saudara-saudara, persembahkan dulu hidupmu yang utuh, yang benar di hadapan Tuhan, maka hadirat Tuhan akan engkau nikmati. Yang ketiga, yang terakhir saudara-saudara, mengapa kita gagal menikmati hadirat Allah di dalam hidup kita? Karena kita tidak ada kerendahan hati. Kita gagal menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita karena kita tidak memiliki kerendahan hati. Ayat yang ke-14 di sana menjelaskan, dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Perhatikan, saya ulang. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Ia berbaju efod dari kain lenan. Nah, baju efod dari kain lenan adalah baju kebesaran seorang raja Israel, saudara-saudara. Dan pada zaman Raja Daud adalah suatu aib
bagi bangsa Israel jika seorang pembesar negara, apalagi seorang raja seperti Daud, melakukan apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu menari-nari dengan memakai baju kebesaran. Perhatikan di sana saudara-saudara, dalam ayat 20 sampai ayat yang ke-22 di sana menjelaskan bahwa Raja Daud menari-nari dengan sungguh-sungguh dengan memakai baju efod, saudara-saudara. Sekalipun dia memakai baju kebesarannya, Daud dengan sukacita menari-nari di hadapan Tuhan. Ia tidak malu, tapi ia sungguh-sungguh. Perhatikan di sini saudara-saudara. Kadang-kadang kita berpikir, saya orang yang baik, saya orang yang hebat, tidak perlu melakukan itu ini. Dalam ayat yang kelima sekali lagi ditekankan, dan Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Dalam proses yang pertama, saudara-saudara, pemindahan tabut Tuhan, Daud menari-nari. Tetapi Daud tidak memakai baju efod. Daud tidak memakai baju kebesarannya sebagai raja. Daud tidak menggambarkan dirinya sebagai seorang pemimpin negara yang besar. Artinya saudara-saudara, ketika Raja Daud memakai baju kebesarannya dan dia menari-nari di hadapan rakyatnya, saudara, artinya ia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Ia merendahkan hidupnya di hadapan Tuhan. Dia tidak risau, saudara-saudara, sekalipun dia raja, sekalipun dia pemimpin tertinggi negara pada saat itu, dia tidak peduli. Sekalipun itu adalah aib bagi bangsa Israel. Saudara-saudara, Mika anak Saul sendiri mengecam Daud. Engkau telah menyelanjangi dirimu. Tetapi Daud katakan apa? Dalam ayat seterusnya, kalau boleh saya akan telanjangi seluruh hidupku di hadapan Tuhan, kata Daud, saudara-saudara. Kita sebagai orang percaya, kadang-kadang kita menjadi orang Kristen tanpa kerendahan hati. Kadang-kadang kita menjadi orang Kristen yang tidak memiliki kerendahan hati. Ketika kita tidak dapat merendahkan hati kita di hadapan Allah, dan kita masih lagi berpikir, oh saya adalah orang yang memiliki jabatan yang tinggi, saya memiliki kerohanian yang lebih baik daripada orang lain. Oh, teologi saya lebih mantap, penggalian saya lebih mantap daripada orang lain. Berbanding dengan hamba-hamba Tuhan yang lain, penggalian saya lagi mantap daripada mereka. Selagi kita berpikir demikian, saudara-saudara, apalagi kita mulai berpikir, oh saya orang yang paling senior dalam pelayanan, kamu harus hormati saya. Kesombongan sedang menguasai diri kita. Keangkuhan sedang menguasai diri kita, saudara-saudara. Firman Tuhan katakan hari ini, saudara-saudara, ketika engkau mau menikmati hadirat Tuhan di dalam hidupmu, rendahkan hidupmu seperti Daud, rendahkan hatimu seperti Daud di hadapan Tuhan, menari-nari bersukacita di hadapan Tuhan, maka engkau akan menerima kebaikan-kebaikan daripada Tuhan. Saudara-saudara, hari ini saya ingin kita renungkan bersama-sama. Mungkin banyak di antara kita, mengapa saya gagal menikmati hadirat Tuhan? Mengapa selama ini saya menjadi orang Kristen seolah-olah saya sia-sia saja? Persoalan yang sangat menarik, saudara-saudara. Mengapa banyak sekali orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, ada segelintir daripada mereka meninggalkan iman mereka kepada Tuhan. Kenapa, saudara-saudara? Karena mereka merasakan bahwa Kristen dan mereka sia-sia. Mereka tidak dapat menikmati anugerah Tuhan dalam hidup mereka. Kenapa, saudara-saudara? Karena ketiga hal ini tadi tidak ada dalam hidup. Dalam ketiga hal ini tadi sedang menguasai hidup mereka. Mereka tidak taat karena mereka memiliki motivasi yang salah di dalam pelayanan. Mereka memiliki motivasi yang salah di dalam kekristenan. Yang kedua, mereka tidak memberikan persembahan hidup yang utuh, yang benar di hadapan Tuhan, sehingga hadirat Tuhan tidak hadir bagi mereka. Dan yang ketiga, saudara-saudara, mereka tidak memiliki kerendahan hati, sehingga mereka merasakan bahwa mengikut Tuhan adalah sia-sia. Nah, hari ini saudara-saudara, jika kita ingin menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita harus taat kepada perintah Tuhan dan memiliki motivasi yang benar. Yang kedua, jika kita ingin menikmati hadirat Tuhan, persembahkan hidup kita yang benar, yang utuh kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kalau kita mau menikmati hadirat Tuhan dalam hidup kita, kita harus merendahkan hati kita. Kita harus merendahkan hidup kita di hadapan Tuhan dan yakin dan percaya, saudara-saudara, Tuhan akan mengangkat kita lebih tinggi.
karena Allah mengasihi orang-orang yang rendah hati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas renungan firman-Mu. Biarlah firman ini tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah, sehingga buahnya Tuhan dapat dinikmati oleh orang-orang sekitar kami. Pakai kami semua Tuhan, kiranya kasih anugerah penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua. Haleluya, amin.